Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nia. Kita kali ini akan membahas bagaimana analisis regresi dengan 2 IV dikerjakan dengan SPSS. Ya, jadi kali ini kita akan menyajikan contoh data fiktif. Lalu kita akan analisis dengan SPSS, kemudian kita akan lakukan interpretasi hasil. Oke. Jadi setelah kemarin teman-teman belajar bagaimana konsep regresi dengan 2 IV, kali ini kita akan meminta bantuan SPSS untuk membantu kita menghitungkan hal-hal yang perlu dilaporkan. Oke, ini data yang disajikan data fiktif ya teman-teman. Saya misalkan punya data seperti ini. Nah, data saya terdiri dari beberapa variabel. Karena bahasan kita regresi dengan variabel yang kontinum saja, saya akan mengambil 3 variabel yang kontinum, yaitu happiness, motivasi, dan prestasi. Oke, apa yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan analisis regresi? Mudah saja teman-teman, jadi SPSS ini sudah dirancang sehingga mudah sekali kita gunakan. Jadi di atasnya ini sudah ada tool ya, sudah ada tools yang tinggal kita klik aja. Oke, untuk melakukan analisis regresi, kita klik analyze. Kita pilih di sini regression. Lalu kita pilih linear. Ya. Nah, teman-teman, kita tinggal memasukkan variabel yang kita inginkan. Dependennya apa, independennya apa. Teman-teman tidak perlu mengubah setting-settingan yang lain pun, itu hasilnya sudah bisa langsung keluar. Mari ya kita kerjakan. Misalkan di sini saya punya DV-nya prestasi. Lalu saya punya IV-nya adalah happiness dan motivasi ya. Saya masukkan prestasi di dependen, lalu saya masukkan happiness dan motivasi di independen. Sebetulnya di sini ada banyak pilihan, namun kali ini karena kita baru berkenalan dengan SPSS ya teman-teman, baru pertama kali dibahas, maka saya tidak akan dulu mengubah settingan lainnya. Saya akan langsung klik OK. Nah, inilah output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan akan terdiri dari 4 tabel. Ya, tabel 1, tabel 2, model summary, tabel 3 ANOVA, lalu ada tabel 4 koefisien. Ya. Output ini lalu kemudian saya kopikan ke dalam PowerPoint. Ya. Ini dia. Oke. Mari kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Oke, terlebih dahulu saya akan bahas kembali mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu dilaporkan ketika atau hal-hal apa yang perlu disampaikan ketika kita melakukan analisis regresi dengan 2 IV. Ya. Yang pertama adalah berapa besarnya R-square. Yang kedua adalah signifikansi R-square yang dilakukan dengan uji F. Yang ketiga adalah persamaan regresi. Yang keempat, signifikansi koefisien regresi yang dilakukan dengan uji T. Dan yang terakhir adalah IV yang paling mempengaruhi DV. Dalam hal ini akan dilihat berdasarkan nilai beta. Oke, dari pembahasan konsep dengan pembahasan kita kali ini ada yang sedikit berbeda, yaitu pada saat pembahasan konsep, hal yang terlebih dahulu dibahas adalah persamaan regresi ya. Namun sekarang yang pertama kali dibahas adalah R-square. Kenapa sih pada saat bahasan konsep yang pertama kali dibahas adalah persamaan regresi? Karena teman-teman untuk mendapatkan R-square memang kita harus mendapatkan parameternya terlebih dahulu. Jadi sehingga yang dibahas duluan adalah persamaan regresi ya. Namun demikian, berikut adalah hal-hal yang perlu dilaporkannya itu poinnya sama ya. Oke. Mari kita masuk ke dalam output yang pertama ya, tabel yang pertama. Ini
menjelaskan tentang variabel yang terlibat dalam regresi ya. Jadi dari tabel ini kita bisa mengetahui dan bisa mengkonfirmasi bahwa data yang diolah sudah benar. Atau kalau misalkan kita tidak tahu datanya apa, ya variabelnya apa, maka dari tabel yang pertama ini kita bisa tahu variabelnya apa saja. Oke, dari keterangan yang ada tulisan A di sini, dependent variable titik 2 prestasi. Dari hal ini kita bisa tahu DV-nya prestasi. Kemudian di sini ada variabel enter. Jadi ada kolom variabel enter ya. Yang variabel yang tertera di variabel enter adalah rincian IV. Ya, jadi IV-nya apa saja itu tertulis di variabel enter. Dalam hal ini kita bisa tahu IV-nya ada motivasi dan happiness. Namun teman-teman, di sini tidak berarti bahwa motivasi itu IV yang pertama dan happiness itu IV yang kedua. Ya, untuk urutan mana IV1 dan IV2 kita akan lihat di tabel koefisien nanti. Ya, sebagai bocoran aja teman-teman, ini IV1-nya happiness ya. Nanti kita lihat di tabel koefisien. Yang disebutin duluannya happiness. Lalu yang berikutnya ada variabel remove. Di sini kosong variabel remove-nya. Artinya bahwa SPSS tidak membuang satupun variabel yang kita minta. Gitu ya. Jadi semuanya dia olah. Memangnya apakah SPSS bisa membuang variabel yang kita inginkan? Jawabannya bisa. Kapan SPSS akan membuang variabel yang kita minta olah? Yaitu ketika IV kita itu terlalu mirip dengan IV lainnya. Jadi misalkan di sini motivasi dan happiness itu dia mirip sekali, korelasinya tinggi, misalkan lebih dari 0,9, maka SPSS biasanya akan membuang salah satunya, ya. Tapi di sini karena variabel remove-nya kosong, tidak ada isinya, artinya semua variabel yang diminta itu sudah dia akomodir, ya. Oke. Berikutnya ada method, ya. Method di sini tertulis enter, artinya semua variabel yang masuk diolah. Berikutnya dari tabel ini kita bisa tahu apa? Bisa tahu bahwa peneliti itu sebetulnya ingin mengetahui bagaimana pengaruh motivasi dan happiness terhadap prestasi. Ya, karena menganalisis dengan menggunakan regresi. Oke, teman-teman, untuk metode sebetulnya ada beberapa metode lainnya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa kulik satu persatu ya. Teman-teman silahkan ganti-ganti, misalkan ganti dengan forward, ganti dengan stepwise, ganti dengan, silahkan teman-teman coba sendiri. Oke. Tabel yang berikutnya, tabel yang kedua, pada tabel ini kita bisa menjawab berapa besarnya R-square. Ya, nama tabelnya adalah model summary. Di sini ada nilai R, besarnya korelasi Y dengan Y aksen, ada R-square, ada adjusted R-square, ada standard error of estimate. Oke. Nilai apa yang akan kita ambil dari tabel ini? Tentu dari judulnya aja kita pengen tahu berapa nilai R-square. Sehingga nilai yang diambil adalah nilai R-square. Oke, teman-teman ingat lagi definisi R-square. R-square itu besarnya variasi DV yang dapat dijelaskan oleh IV, ya, seluruh IV, atau dengan bahasa lain kita juga biasanya menyebutkan bahwa R-square adalah besar pengaruh seluruh IV terhadap DV. Oke, nah ini dia nilai R-square-nya dari contoh data yang kita bahas kali ini. Ya, dari tabel didapat info R-square-nya 0,824. Teman-teman, di situ tiba-tiba titik, ya, itu artinya depannya 0, ya, 0 depannya ya. Jadi 0,824 gitu cara bacanya. Oke. Apa interpretasinya? Interpretasinya adalah besar variasi prestasi yang dapat dijelaskan oleh happiness dan motivasi adalah sebesar 0,824. Nah, R-square ini seringkali dinyatakan dalam bentuk persen, sehingga
0,824 ini sering dinyatakan dalam persen menjadi 82,4%. Ya, oke. Sekarang kalau total variasi ADV itu ada 100 ya, 82,4%-nya ini sudah dapat dijelaskan oleh IV yang kita punya, yaitu happiness dan motivasi, maka sisanya yaitu 17,6% itu dijelaskan oleh variabel lain selain happiness dan motivasi. Gitu. Apa misalkan? Misalkan apa aja ya yang mempengaruhi prestasi selain happiness dan motivasi? Misalkan ada IQ, ada EQ, ada regulasi diri. Nah, semua variabel itu yang tadi kita sebutkan, pokoknya semua variabel selain happiness dan motivasi itu infonya ada di 17,6%. Ya, oke. Atau dapat disebutkan besar pengaruh happiness dan motivasi terhadap prestasi adalah sebesar 0,824 atau 82,4%, sedangkan 17,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain selain happiness dan motivasi. Jadi ini sama aja ya, teman-teman silakan mau menggunakan bahasa yang mana. Tabel 3, dari sini kita bisa menjawab signifikansi R-square. Ya, oke. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan ceritakan ya, tabel ini sebetulnya sudah pernah, istilah-istilahnya sudah pernah kita bahas di kelas konsep ya, teman-teman bisa lihat. Di sini di kolom pertama ada model, di kolom kedua ada sum of square, SS ya. Kita biasa menyebutnya SS. Di kolom ketiga ada DF, lalu ada mean square, ada F, dan ada sig. Ya, oke, sekarang kita lihat satu persatu. Sum of square SS terdiri dari 3 nih. Ada sum of square regresi, nilainya 1397 sekian, koma sekian. Sum of square residu 299, sekian. Sum of square Y atau sum of square total yang merupakan penjumlahan antara sum of square regresi dan sum of square residu itu adalah 1696, sekian. Jadi 1397 ditambah 299 ya. Jadi SSY atau SS total merupakan penjumlahan dari SS regresi dan SS residu. Oke, kita maju ke kolom berikutnya. Di sini ada DF, degree of freedom. Dia adalah pembagi dari sum of square. Nah, teman-teman ingat lagi bahwa pembagi untuk SS regresi adalah K kecil ya. Sehingga di sini tertulis DF untuk regresi nilainya 2 ya. Nilainya 2 teman-teman. Kenapa? Karena nilainya sama dengan K, yaitu banyaknya IV. Data yang kita punya IV-nya ada 2. Oke. DF untuk residual adalah N dikurangi K dikurangi 1. Oh iya, tadi saya lupa memperlihatkan N-nya. N kita ada 30 ya. Jadi 30 dikurangi K dikurangi 2 ya. 30 dikurangi 2 dikurangi 1. Maka hasilnya 27. Lalu DF total ini nilainya N dikurangi 1 atau penjumlahan antara DF regresi dan DF residu. Oke, kita maju lagi ke kolom berikutnya. Ada mean square. Mean square adalah hasil bagi sum of square dengan DF-nya. Jadi 698 ini dapat dari mana? Dapat dari hasil bagi antara 1397 dengan 2. Ya, jadi 1397 dibagi 2 itu 698, sekian. Ya, berikutnya ini mean square residu 11 dari mana? Dari 299,297 dibagi dengan 27, hasilnya 11, sekian. Lalu F. F ini dapat dari mana? F adalah hasil bagi antara mean square regresi dengan mean square residu. Jadi 63 ini didapat dari mana? Dari 698, sekian dibagi 11, sekian. Hasilnya 63, sekian.
ya. Nilainya cukup tinggi teman-teman. Kita bisa lihat bahwa bagian regresi jauh lebih besar dibandingkan dengan bagian residunya, ya. Artinya apa? Artinya model ini cukup baik, ya, residunya kecil dan regresinya besar. Oke, nah ini ada SIG ya teman-teman. SIG ini dihitungkan oleh SPSS guna untuk memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan, ya. Dengan adanya SIG ini kita tidak perlu lagi yang namanya F-tabel, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan langsung, ya. Oke, bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Ayo kita lihat. Ya, ini nilai F, ini nilai SIG-nya. Teman-teman, untuk melihat signifikan tidaknya sesuatu, kita perlu melakukan yang namanya uji hipotesis. Ya, uji hipotesis tentu harus ada hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis ada dua, ya kan? Ada H0, ada H1. Kita tuliskan H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh IV, dalam hal ini happiness dan motivasi terhadap DV, prestasi. H1 adalah kebalikan dari H0. Jadi kalau H0-nya diawali dengan tidak ada, maka H1-nya diawali dengan ada. Ya, jadi tinggal diganti, tidaknya tinggal dibuang aja. Oke, bagaimana kriteria pengambilan keputusannya? Kriterianya ini adalah kriteria umum. Teman-teman melakukan analisis apapun, ya, ini kriterianya. Kalau kita menggunakan alfanya 5%. Jadi kalau SIG-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Oke, sekarang kita lihat. Ya, dari tabel didapat nilai SIG-nya 0,00, ya kan? Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? H0-nya ditolak. Ya, kalau H0 ditolak, berarti H1 ini sementara dianggap benar. Makanya di sini yang kalau H0-nya ditolak, maka yang dituliskannya adalah H1, ya. Artinya ada pengaruh yang signifikan dari happiness dan motivasi terhadap prestasi. Ya, jadi karena H0-nya ditolak, maka yang dituliskan itu adalah H1-nya. Oke, dapat dikatakan R-square-nya signifikan. Atau dapat juga dikatakan data yang kita miliki itu fit atau cocok dengan model yang kita buat. Dalam hal ini regresi dengan 2 IV, ya. Jadi antara data dengan model itu cocok atau fit, ya. Oke. Tabel yang terakhir ini menjawab paling banyak, teman-teman. Ada persamaan regresi, ada signifikansi koefisien regresi, dan IV yang paling mempengaruhi DV. Sekarang kita lihat masing-masing ininya, teman-teman, masing-masing kolomnya. Ada model, lalu ada unstandardized coefficient yang terdiri dari 2 kolom, ada B dan ada standard error. Kolom yang berikutnya ada standardized coefficient, namanya beta. Ya, jadi teman-teman lihat ada unstandardized coefficient itu B dan ada standardized coefficient itu beta. Jadi kalau B mah belum distandarkan, kalau beta mah sudah distandarkan. Lalu berikutnya ada T. Uji T ini digunakan untuk menjawab pertanyaan signifikansi koefisien. Ya. Untuk menjawab signifikan tidak, kita perlu melakukan uji hipotesis. Lagi-lagi di sini SPSS sudah membantu kita menghitungkan SIG-nya, sehingga kita tidak perlu repot-repot mencari tabel distribusi T, ya. Kita bisa langsung mengambil kesimpulan berdasarkan nilai SIG yang sudah dihitungkan oleh SPSS. Oke. Sekarang kita bisa membahas yang pertama, yaitu persamaan regresi. Dari sini kita bisa dapat nilai apa saja. Ada nilai A atau konstan, ini nilai A-nya 28,165. Lalu ada B1, koefisien regresi dari happiness sebesar minus 0,006. Sedangkan ada koefisien regresi motivasi sebesar 0,663. Ya, sehingga persamaan regresinya adalah, kalau modelnya kan Y aksen sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, ya. Maka prestasi aksen sama dengan 28,165 dikurangi 0,006 dikali happiness
ditambah 0,003 dikali motivasi. Ini minusnya dari mana? Didapat dari minus yang ada di sini. Ya teman-teman. Nah ini dia. Yang disebutkan duluan di sini ini menunjukkan IV1 ya. Jadi dalam hal ini IV1-nya happiness, IV2-nya motivasi. Oke. Teman-teman diminta untuk untuk peduli ya mengenai urutan IV1 dan IV2 karena nanti di pembahasan berikutnya ketika urutan IV berbeda ternyata ada nilai namanya R-square chain yang nilainya akan berbeda. Oke, jadi teman-teman pastikan dulu IV1-nya yang mana, IV2-nya yang mana. Kalau dari output SPSS kita bisa lihat dari tabel koefisien. Ya, oke. Tadi sudah kita bahas persamaan regresi. Yang berikutnya adalah signifikansi koefisien ya, akan dilakukan pada masing-masing IV. Kan kalau koefisien itu ada 2 ya. Jadi kita akan mengujinya satu persatu dengan uji T ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi signifikansi koefisien dijawab melalui nilai sig. Ya, oke. Yang pertama adalah signifikansi B1. Dalam hal ini adalah koefisien X1 yaitu happiness ya. Kita tuliskan dulu H0-nya. Kalau yang tadi di R-square H0-nya adalah gabungan happiness dan motivasi, sekarang hanya happiness saja. Kriterianya sama. Lalu dari tabel didapat nilai signifikansi hasil uji T untuk B1 adalah 0,930. Kita lihat ya. Happiness signya 0,930, lalu motivasi 0,00 ya. Jadi di sini disebutkan sig hasil uji T untuk B1 0,930 ya. Kita bandingkan dengan 0,05. Oh, nilainya ternyata lebih besar. Sehingga H0-nya tidak ditolak. Nah, kalau H0 tidak ditolak, H0-nya tidak ditolak, berarti kita akan kesimpulannya adalah H0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan dari happiness terhadap prestasi. Ya, singkat kata pengaruh happiness terhadap prestasi tidak signifikan. Oke. Lalu hal yang sama dilakukan terhadap koefisien dari motivasi ya. Oke, kita buat juga sama hipotesisnya. Bedanya yang tadi pertama di R-square itu gabungan motivasi dan happiness. Lalu yang di signifikansi B1 itu pengaruh dari happiness sendirian. Sekarang pengaruh dari motivasi sendirian ya, kriterianya sama persis. Dari tabel tadi kita bisa lihat bahwa hasil nilai sig hasil uji T B2-nya 0,00, kita biasa bandingkan dengan 0,05 ya. H0-nya ditolak, kenapa? Karena nilai signya kurang dari 0,05. Artinya kalau H0-nya ditolak yang kita tuliskan adalah H1. Ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap prestasi. Singkat kata pengaruh motivasi terhadap prestasi signifikan ya. Kesimpulannya adalah happiness pengaruhnya terhadap prestasi tidak signifikan, sedangkan pengaruh motivasi terhadap prestasi signifikan. Ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah IV yang paling mempengaruhi DV. Ini tabelnya masih sama dengan yang tadi, teman-teman. Dijawab dari mana? Dijawab dari beta atau standardized coefficient. Ingat konsepnya, ketika kita mau membandingkan sesuatu maka harus standardized terlebih dahulu. Ya, kita tidak boleh membandingkan dari B, tapi kita harus membandingkan dari beta. Ya, bagian ini dijawab dengan beta, yaitu standardized coefficient regression. IV dengan nilai beta terbesar menunjukkan pengaruh terbesar juga. Ya, dan tanda yang ada di depannya ya diabaikan karena hanya menunjukkan arah saja ya. Jadi di sini negatif dan positif ini hanya arah saja, sedangkan kita cukup lihat besarnya ya, besarnya berapa. Dari tabel didapat nilai koefisien regresi. Untuk happiness adalah, teman-teman ini keliru nih. Harusnya beta 1 sama dengan minus 0,007 ya teman-teman. Dan nilai koefisien regresi
standar untuk motivasi adalah 0,909. Teman-teman, ini dibetulkan ya nanti ya, ini adalah minus 0,007. Oke. Beta motivasi nilainya lebih besar daripada beta happiness, sehingga IV yang paling mempengaruhi DV adalah motivasi. Ya, oke. Teman-teman, sekian. Jadi tadi adalah hal-hal yang perlu teman-teman laporkan ketika teman-teman melakukan analisis regresi dengan 2 IV. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.